Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo Riza, sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan waktu pada malam ini untuk diwawancarai sesuai dengan apa yang sudah kita bicarakan melalui via WhatsApp. Sebelumnya Riza, apa kabar dan bagaimana perkuliahannya di Universitas Lampung pada saat ini? Halo Putri, terima kasih kabar baik untuk saya. Saat ini saya sedang melakukan magang ya di PT Pusri, jadi saat ini saya sedang tidak berada di Universitas Lampung. Bagaimana kabar Putri sendiri? Apakah baik? Alhamdulillah kabar baik juga Riza, kita juga alhamdulillah perkuliahannya lancar. Sebelumnya izinkan saya selaku perwakilan dari kelompok 6 mata kuliah studi kawasan Eropa untuk memperkenalkan nih anggota dari kelompok 6 terlebih dahulu. Saya sendiri yang bertindak selaku pewawancara pada hari ini atas nama Putri Mutiasari. Ada pula teman-teman saya yang ikut menghadiri Zoom pada hari ini yakni Raisa Nazifa Andira, Putri Alika dari Nurrahma, dan ada Muhammad Tanjilal Azizi Dapulu. Baik Riza, sebelum memulai wawancara pada hari ini, boleh nggak nih Riza perkenalan terlebih dahulu? Oke, sebelumnya perkenalkan saya Riza Faris Abkwari dan saya merupakan mahasiswa Unila dari Hubungan Internasional tahun 2021. Baik, kalau begitu langsung aja nih Riza kita masuk ke sesi wawancara pada malam ini. Kita akan mengajukan beberapa pertanyaan nih sama Riza. Yang pertama, apa sih nilai yang diberikan dari Revolusi Prancis sehingga dapat menginspirasi dari sekian banyaknya perubahan politik dan pemerintahan dari sepanjang daratan Eropa dan bagaimana Eropa memandang Prancis itu sendiri? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Sebelum itu kita akan masuk terlebih dahulu ya, bagaimana sejarah dari Revolusi Perancis terlebih dahulu. Revolusi Perancis merupakan periode pergolakan politik dan sosial radikal di Perancis yang berlangsung dari tahun 1789 hingga 1799. Revolusi ini memiliki dampak abadi terhadap sejarah Perancis serta Eropa secara keseluruhan. Revolusi ini merupakan salah satu revolusi terbesar di dunia yang mampu mengubah tatanan kehidupan masyarakat secara global. Adapun penyebab dari revolusi ini seperti adanya krisis ekonomi, ketidakadilan sosial, dan juga adanya pencerahan-pencerahan. Saya akan menjelaskan secara singkat saja bagaimana kronologi revolusi ini. Pada awal 1789, Raja Louis ke-16 mengadakan Majelis Nasional untuk menyelesaikan krisis keuangan. Dan Majelis Nasional ini diubah menjadi Majelis Konstituante dan mulai menyusun konstitusi baru. Karena adanya majelis ini, penyerbuan Bastille pada tanggal 14 Juli 1789 menjadi simbol revolusi. Selanjutnya adalah pada tahun 1792, monarki dihapuskan serta Republik pertama Perancis didirikan. Raja Louis ke-16 dan Marie Antoinette dieksekusi karena hal tersebut. Dan terjadinya perang revolusi Perancis dimulai melawan negara-negara Eropa lainnya. Dan pada tahun 1799, Napoleon Bonaparte mengambil alih kekuasaan dalam sebuah kudeta dan mendirikan konsulat. Dan juga terdapat beberapa dampak seperti penghapusan monarki, penyebaran ide-ide pencerahan, perubahan sosial, perang revolusi. Dan juga kita akan masuk ke sini, apa saja sih nilai yang diberikan dari revolusi Perancis mengingat banyaknya perubahan politik. Em, ada beberapa nilai yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah kebebasan. Revolusi Perancis mengagungkan prinsip kebebasan individu, termasuk kebebasan berbicara, berekspresi, dan beragama. Nilai ini mendorong rakyat di negara lain untuk menuntut hak-hak mereka dan melawan sistem yang menindas. Selanjutnya adalah persamaan. Adanya revolusi Perancis ini menghapus sistem feodal dan menyatakan bahwa semua orang dilahirkan dengan hak yang sama. Prinsip ini memicu gerakan demokrasi di seluruh Eropa, di mana rakyat menuntut perwakilan politik yang lebih adil dan kesempatan yang sama bagi semuanya. Terakhir adalah nilai persaudaraan. Revolusi Perancis menekankan pentingnya persatuan serta solidaritas di antara semua orang, regardless of their social class or background. Nilai ini mendorong gerakan nasionalisme di Eropa, di mana rakyat bersatu untuk membangun negara-negara bangsa yang merdeka. Adanya revolusi Perancis ini juga bergejolak ke revolusi lain seperti revolusi Belgia, revolusi Polandia, serta gerakan reformasi di Jerman. Pada saat itu Perancis dipandang sebagai negara revolusioner dan radikal. Banyak negara Eropa yang takut dengan penyebaran ide-ide revolusioner dan mereka membentuk koalisi untuk melawan Perancis.
Namun, revolusi Perancis juga dihormati karena nilai-nilainya yang progresif dan karena telah berhasil menggulingkan monarki absolut. Dan juga revolusi Perancis merupakan peristiwa penting yang meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam sejarah Eropa. Nilai-nilai kebebasan, persamaan, serta persaudaraan yang dianutnya menginspirasi banyak gerakan revolusioner serta reformis di seluruh Eropa. Revolusi Perancis mengubah peta politik Eropa serta menandai adanya awal era modern. Baik, terima kasih Riza atas jawabannya. Berarti banyak banget sih nilai-nilai yang didapat dari revolusi Prancis itu sendiri. Pertanyaan selanjutnya nih Riza, bagaimana sih cara revolusi Prancis tersebut mengubah sistem pemerintahan di negara kawasan Eropa dan apakah revolusi Prancis ini dapat mempercepat atau justru memperlambat proses demokratisasi di Eropa? Oke, revolusi Perancis menjadi titik balik sejarah yang monumental, membawa perubahan besar pada sistem pemerintahan di kawasan Eropa. Seperti pertama adanya perubahan sistem penghapusan monarki absolut. Revolusi Perancis berhasil menggulingkan monarki absolut dan mendirikan republik. Hal ini menginspirasi rakyat di negara lain untuk menuntut hak-hak politik mereka serta mendorong reformasi sistem pemerintahan. Ada juga penyebaran ide-ide demokrasi, di mana revolusi Perancis menyebarkan ide-ide demokrasi seperti kebebasan, persamaan, serta persaudaraan yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Ide-ide ini mendorong gerakan reformis di seluruh Eropa, di mana rakyat menuntut sistem pemerintahan yang lebih representatif dan partisipatif. Ada juga lahirnya nasionalisme. Dengan adanya revolusi ini, membangkitkan semangat nasionalisme di seluruh Eropa. Rakyat di berbagai negara mulai terinspirasi untuk membangun negara bangsa yang merdeka dan bersatu. Dan juga adanya pengaruh Napoleon Bonaparte, di mana Napoleon seorang jenderal yang naik ke tampuk kekuasaan di Prancis pasca revolusi, menyebarkan ide-ide revolusi Prancis ke negara-negara lain melalui penaklukan militernya. Terdapat juga dampak pada demokrasi di Eropa seperti pertama adanya mempercepat demokratisasi. Revolusi Perancis tentunya menginspirasi rakyat di negara lain untuk menuntut hak-hak politik mereka serta mendorong reformasi sistem pemerintahan. Ada juga penyebaran ide-ide demokrasi seperti kebebasan, persamaan, serta persaudaraan, serta nasionalisme untuk mendorong rakyat di berbagai negara membangun negara-negara yang merdeka dan bersatu. Dan juga adanya revolusi Prancis ini memiliki pengaruh yang kompleks dan beragam pada sistem pemerintahan di Eropa. Di satu sisi, revolusi ini mempercepat proses demokratisasi dengan menyebarkan ide-ide demokrasi, serta menginspirasi rakyat untuk menuntut hak-hak politik mereka. Tetapi terdapat juga di sisi lain, revolusi ini juga memperlambat proses demokrasi di beberapa negara akibat perang serta kembalinya monarki absolut. Baik, jawabannya sangat menarik nih Riza. Pertanyaan yang selanjutnya, apa sih terdapat dampak jangka panjang dari terjadinya teror selama revolusi Prancis tersebut terhadap perkembangan demokrasi dan stabilitas politik di Prancis itu sendiri? Teror yang terjadi selama revolusi Perancis memiliki dampak jangka panjang yang signifikan terhadap perkembangan demokrasi serta stabilitas politik di Perancis. Seperti terdapat dampak dari negatifnya terlebih dahulu, yaitu pertama ketakutan serta ketidakpercayaan. Teror yang muncul tentunya menyebabkan ketakutan serta ketidakpercayaan yang mendalam di antara rakyat Perancis. Hal ini menghambat perkembangan demokrasi karena rakyat tidak merasa aman untuk menyuarakan pendapat mereka. Terdapat juga kekerasan dan ketidakstabilan. Hal ini menyebabkan adanya perkembangan demokrasi karena negara tidak dapat fokus pada pembangunan institusi serta praktik demokrasi. Dan dampak negatif terakhir adalah kebangkitan militerisme. Kekacauan politik di Perancis mendorong kebangkitan militerisme. Napoleon Bonaparte, seorang jenderal yang naik ke tampuk kekuasaan, eventually established a military dictatorship, which further delayed the development of democracy in France. Tetapi juga terdapat dampak positif. Yang pertama yaitu penguatan nasionalisme. Teror membantu memperkuat nasionalisme di Perancis. Rakyat Perancis bersatu untuk melawan musuh bersama, yaitu mereka yang dianggap sebagai ancaman terhadap revolusi. Dan juga kedua adanya kesadaran terhadap politik. Meningkatkan kesadaran politik rakyat Perancis. Rakyat mulai memahami pentingnya partisipasi politik serta hak-hak mereka sebagai warga negara. Dan terakhir dampak positifnya adalah penolakan terhadap kekerasan. Revolusi Perancis menyebabkan rakyat Perancis menantang keras penggunaan kekerasan dalam politik. Hal ini mendorong perkembangan demokrasi yang lebih damai dan non-kekerasan di masa depan.
Teror revolusi Perancis memiliki dampak jangka panjang yang kompleks serta beragam terhadap perkembangan demokrasi serta stabilitas politik di Perancis. Di satu sisi, teror menyebabkan ketakutan, ketidakpercayaan, serta kekerasan yang menghambat perkembangan demokrasi. Namun, di sisi lain, teror juga membantu memperkuat nasionalisme, meningkatkan kesadaran politik, serta mendorong penolakan terhadap kekerasan dalam politik. Baik, oh berarti banyak banget ya dampak positif maupun dampak negatif dari adanya revolusi Prancis ini sendiri. Selanjutnya nih Riza, dalam konteks revolusi Prancis ini sendiri, sejauh mana sih pengaruh ideologi pencerahan dalam membentuk pemikiran para pemimpin revolusi dan dampaknya terhadap perubahan sosial pada saat ini? Ideologi pencerahan memiliki pengaruh besar dalam membentuk pemikiran para pemimpin revolusi Perancis serta dampaknya terhadap perubahan sosial pada saat itu. Seperti adanya kebebasan dan persamaan. Para pemimpin revolusi seperti Voltaire, Rousseau, dan Montesquieu terinspirasi oleh ide-ide pencerahan tentang kebebasan individu, persamaan hak, serta kedaulatan rakyat. Ide-ide ini menjadi landasan utama revolusi dan tercermin dalam slogan. Mohon maaf ya kalau saya memiliki logat yang jelek dalam Prancis, yaitu liberté, égalité, dan fraternité, yaitu memiliki arti kebebasan, persamaan, serta persaudaraan. Ada juga kontrak sosial, di mana para pemimpin revolusi percaya bahwa rakyat memiliki hak untuk menggulingkan pemerintahan yang tidak adil serta mendirikan pemerintahan baru berdasarkan kontrak sosial. Kontrak sosial ini didasarkan pada persetujuan antara rakyat serta pemerintah, di mana rakyat memberikan hak kepada pemerintah untuk memerintah dengan imbalan perlindungan hak-hak mereka. Ada juga penolakan terhadap otoritas absolut, di mana ideologi pencerahan menantang otoritas absolut raja dan gereja. Para pemimpin revolusi percaya bahwa rakyat harus memiliki kontrol atas pemerintahan mereka dan bahwa gereja tidak boleh memiliki campur tangan dalam urusan politik. Dan juga terdapat dampak perubahan sosial seperti penghapusan feodalisme. Revolusi Perancis menghapus sistem feodalisme yang sudah berlangsung selama berabad-abad. Sistem ini membagi masyarakat menjadi kelas-kelas sosial yang tidak setara, dengan kaum bangsawan dan pendeta memiliki hak istimewa yang lebih banyak dibandingkan rakyat jelata. Ada juga penegakan hak asasi manusia, di mana revolusi ini melahirkan deklarasi hak asasi manusia dan warga negara, yang menjamin hak-hak dasar bagi semua orang seperti hak untuk hidup, hak untuk kebebasan, serta mengejar kebahagiaan. Ada juga sekularisme, di mana revolusi ini memisahkan gereja dan negara, serta mendirikan negara sekuler, di mana semua agama diperlakukan sama. Dan terakhir adanya mobilitas sosial, di mana revolusi ini membuka peluang bagi mobilitas sosial yang lebih besar. Rakyat jelata mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan serta pekerjaan yang sama dan lebih baik. Ideologi pencerahan ini memainkan peran yang penting terhadap revolusi Perancis tentunya. Ide-ide tentang kebebasan, persamaan, serta kontrak sosial menjadi landasan utama revolusi dan mendorong perubahan sosial yang signifikan di Perancis. Revolusi Perancis menghapus sistem feudalisme, menegakkan hak asasi manusia, mendirikan negara sekuler, serta membuka peluang mobilitas sosial yang lebih besar. Baik, terima kasih Riza. Berarti ideologi pencerahan itu tuh sangat berpengaruh besar ya terhadap para pemimpin revolusioner pada saat itu. Pertanyaan selanjutnya Riza, bagaimana dampak revolusi Perancis ini terhadap struktur sosial dan ekonomi di Perancis itu sendiri, serta gimana sih hal ini mempengaruhi dinamika kekuasaan di antara kelas-kelas masyarakat di Perancis? Revolusi Perancis tentunya membawa perubahan besar pada struktur sosial dan ekonomi di Perancis. Seperti pada struktur sosial, pertama adanya penghapusan feodalisme. Revolusi ini menghapus sistem feodalisme yang sudah berlangsung selama berabad-abad. Sistem feodalisme ini membagi masyarakat menjadi kelas-kelas sosial yang tidak setara, dengan kaum bangsawan, pendeta, dengan rakyat jelata. Dan juga adanya peningkatan mobilitas sosial, seperti membuka peluang yang besar bagi rakyat jelata untuk mendapatkan kesempatan mendapatkan pendidikan dan pekerjaan yang lebih baik. Dan juga adanya berbunculan kelas-kelas baru seperti kelas profesional, kelas pedagang, dan kelas pengusaha. Untuk pada bagian ekonomi, terdapat dampak-dampak seperti pengambil alihan tanah milik bangsawan. Tanah milik bangsawan disita serta dibagikan kepada rakyat jelata. Hal ini membantu pemerataan kekayaan serta meningkatkan produksi pertanian.
Adanya juga penghapusan guilds. Revolusi menghapus sistem guilds yang memonopoli perdagangan dan industri. Hal ini mendorong persaingan serta meningkatkan efisiensi ekonomi. Dan juga ada juga penerapan sistem moneter baru, di mana revolusi menerapkan sistem moneter baru yang lebih stabil dan membantu meningkatkan perdagangan. Ada juga terdapat dinamika kekuasaan seperti yang pertama, pelemahan kekuasaan bangsawan, di mana revolusi ini secara signifikan melemahkan kekuasaan bangsawan serta mencabut hak istimewa mereka. Kedua, adanya peningkatan kekuasaan rakyat jelata. Revolusi ini tentunya meningkatkan partisipasi rakyat jelata dalam politik dan pemerintahan. Karena hal tersebut memiliki dampak lain yang yaitu ketegangan antar kelas sosial, di mana revolusi ini menciptakan ketegangan baru antara kelas sosial seperti antara borjuis dan proletar. Revolusi Perancis membawa perubahan besar pada struktur sosial dan ekonomi di Perancis. Revolusi ini menghapus sistem feudalisme, meningkatkan mobilitas sosial, dan menciptakan kelas menengah baru. Revolusi ini juga memiliki kelemahan pada kekuasaan bangsawan, meningkatkan partisipasi rakyat jelata dalam politik, dan menciptakan ketegangan baru antara kelas sosial. Baik, sangat menarik sekali nih jawabannya Riza. Langsung saja nih ke pertanyaan terakhir nih Riza. Gimana dampak yang ditimbulkan dari adanya revolusi Prancis ini sendiri terhadap perkembangan geopolitik global seperti di benua Asia dan Amerika pada saat ini, Riza? Revolusi ini tentunya memiliki dampak yang besar terhadap tatanan global, terkhususnya pada geopolitik global, termasuk di benua Asia dan Amerika. Kita akan memiliki pandangan ke Asia terlebih dahulu, di mana dampak di Asia memiliki banyak dampak seperti penyebaran ide-ide revolusi, di mana ide-ide tentang kebebasan, persamaan, serta persaudaraan menyebar ke Asia melalui perdagangan, diplomasi, dan misionaris. Ide-ide ini menginspirasi gerakan reformasi dan kemerdekaan di beberapa negara Asia seperti India, Filipina, bahkan kita sendiri yaitu Indonesia. Ada juga terdapat kebangkitan nasionalisme, di mana revolusi ini membangkitkan semangat nasionalisme di Asia. Rakyat di berbagai negara Asia mulai terinspirasi untuk membangun negara serta bangsa yang merdeka dan bersatu. Dan juga ada juga intervensi militer, di mana Napoleon Bonaparte, pemimpin Perancis pasca revolusi, melakukan intervensi militer di beberapa negara Asia seperti Mesir dan India. Intervensi ini membawa pengaruh budaya serta politik Prancis ke Asia. Dan setelah kita dari Asia, kita akan berpindah ke Amerika, di mana memiliki dampak seperti pertama, revolusi Haiti. Di mana revolusi Haiti terjadi dari 1791 hingga 1804, yang terinspirasi oleh revolusi Perancis. Merupakan revolusi budak yang sukses pertama di dunia. Revolusi ini mendirikan Republik Haiti, negara merdeka pertama di Amerika Latin. Kedua, adanya penyebaran ide-ide revolusi seperti ide tentang kebebasan, persamaan, serta persaudaraan menyebar ke Amerika melalui perdagangan, diplomasi, serta misionaris. Ide-ide ini menginspirasi gerakan kemerdekaan di beberapa negara seperti Amerika Latin, Argentina, Venezuela, serta Meksiko. Dan yang terakhir adalah Perang Napoleon. Perang Napoleon terjadi antara 1803 hingga 1815, melibatkan beberapa negara di Amerika seperti Amerika Serikat dan Spanyol. Perang ini tentunya membawa pengaruh politik serta ekonomi Perancis ke Amerika. Revolusi Perancis memiliki dampak yang luas serta kompleks pada geopolitik global. Revolusi ini menyebarkan ide-ide baru, membangkitkan semangat nasionalisme, serta mendorong gerakan reformasi dan kemerdekaan di berbagai negara Asia dan Amerika. Sekian dari saya. Baik, terima kasih Riza. Berarti dampaknya lumayan bagus nih dengan adanya revolusi Prancis ini terhadap geopolitik, terutama di benua Asia maupun Amerika itu sendiri. Terima kasih Riza, jawaban-jawaban yang Riza berikan pada sesi wawancara ini sangat menambah wawasan dan insight kita sebagai mahasiswa hubungan internasional tentang bagaimana sih revolusi Prancis itu dan bagaimana dampaknya. Terima kasih banyak juga nih Riza, sekali lagi sudah menyempatkan waktu untuk menjadi narasumber pada wawancara hari ini. Namun sebelum kita tutup wawancara pada hari ini, boleh nggak nih Riza kita dokumentasi dulu buat teman-teman yang lain, boleh off on cam. Baik, terima kasih teman-teman.
Sebelumnya, makasih lagi nih Riza sudah menyempatkan waktu untuk diwawancarai mengenai Revolusi Prancis pada hari ini. Maaf mengganggu waktu istirahatnya sebelumnya Riza, dan semoga magang di Pusrinya lancar dan juga perkuliahannya lancar sampai selesai Riza. Terima kasih ya Riza. Oke, terima Boleh kasih Riza juga. kamu. Saya izin di